Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Iman yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada subuh hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah dengan salat subuh kita berjamaah dan juga dirangkai dengan ibadah-ibadah sunnah kita yang lainnya. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah kita lakukan, senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, pagi hari ini suasananya, cuacanya agak hujan, tapi tidak mengurangi langkah kita, semangat kita untuk hadir datang ke masjid ini. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan kebaikan buat kita kelak di yaumil akhir. Karena kalau kita jujur, cuaca begini enakan di rumah. Salatnya juga alasannya hujan. Ya, hujan kan boleh salat di rumah. Biasanya kan tangannya diginiin dulu nih. Oh, hujan katanya. Ya. Oh, hujan enggak jadi ke masjid, di rumah. Tapi alhamdulillah kita bisa hadir melaksanakan salat kita dan taklim pada subuh hari ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, subuh hari ini kajian hadis kita tentang banyak hal sesungguhnya, tapi temanya diberi tema dengan ibadahnya orang-orang kaya atau amalnya orang-orang kaya dan juga orang-orang yang miskin. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya bacakan hadisnya. An Abi Dzar radhiyallahu anhu anna an-nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi fuduri amwalihim. Faqala awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun wa inna lakum bi kulli tasbihatin sadaqah wa kulli takbiratin sadaqah wa kulli tahminatin sadaqah wa kulli tahlilatin sadaqah wa amrin bil ma'rufi sadaqah wa nahyin 'an munkarin sadaqah wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Faqalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun? Faqala ara'aytum law wada'aha fi haram akana alayhi wizrun? Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Rawahu Muslim. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, hadis ini dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Yang menceritakan hadis ini adalah Abu Dzar, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak terjemahkan hadis ini karena saya yakin bahwa Bapak Ibu sudah paham terjemahannya. Amin. Alhamdulillah. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah. Jadi hadis ini diceritakan oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Abu Zar ini nama panggilannya, nama aslinya Jundub atau Jundab ibni Junada. Dia bukan orang Makkah, dia berasal dari satu desa yang jaraknya agak jauh dari Makkah. Sukunya suku Ghifar, nama panggilannya Abu Zar, nama aslinya Jundub ibni Junada. Dia berasal dari suku Ghifar. Suku Ghifar itu dikenal dengan suku penyamun, perampok. Jadi tinggal di satu desa agak jauh dari Mekah, berapa kilo dari Mekah itu. Nah di situ tinggal suku Ghifar semua. Dan itu kampung yang tinggal di situ, suku Ghifar itu ya suku penyamun, orang-orang penyamun semua yang tinggal di situ. Perampok semua. Kalau di sini ya kampungnya kampung begal lah begitu. Ada kampung begal, nah itu bisa disebut kampung begal. Kampung preman, preman-preman, ya, perampok-perampok. Nah, itu suku Ghifar itu dikenal oleh orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy ketika itu. Kalau disebut suku Ghifar, mereka tuh takut orang-orang Mekah itu. Karena kalau mereka lewat di situ berdagang ke Syam, pasti melewati desa itu. Dan itu pasti dirampok oleh orang-orang Ghifar. Nah salah satunya Abu Zar ini, walaupun dia tidak sering melakukan itu, tapi kadang-kadang ikut juga. Begitu dia dengar ada berita di Mekah itu ada seorang nabi, nah waktu itulah dia penasaran. Dia utus adiknya namanya Anis Al-Ghifar. Bukan Anis Baswedan, bukan. Anis Baswedan mah di sini. Diutus ya, untuk menyelidiki yang namanya Muhammad yang katanya adalah seorang nabi gitu. Diutus adiknya ke sana. Berangkatlah adiknya ke Mekah, dilihat, diselidiki tentang orang yang namanya Muhammad. Emang benar sih orangnya tuh baik akhlaknya. Pokoknya luar biasa lah begitu. Dia pulang ke desanya, disampaikan kepada Abu Zar. Nah, setelah itu dia langsung berangkat ke Mekah. Dia ingin bertemu dengan yang namanya Muhammad. Ya. Sampai di Mekah pertama kali dia disapa oleh Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali melihat dia orang asing di situ. Nah, disapa dia. Saya lihat engkau bukan orang sini, kata Ali. Iya, saya bukan orang sini. Saya dari Ghifar, dari suku Ghifar. Yang jauh dari sini, dari sini, kata dia. Apa tujuanmu ke sini, kata Ali. Dia masih merahasiakan. Kalau engkau bisa menjaga rahasianya, saya sampaikan kepadamu. Tapi kalau enggak, saya enggak mau. Ya, saya akan jaga rahasiamu, kata Ali. Saya ke sini mau ketemu dengan yang namanya Muhammad, yang katanya Nabi, gitu katanya. Kata Ali, engkau telah bertemu dengan orang yang tepat, gitu. Maksudnya dengan Ali itu, benar engkau sudah bertemu dengan orang yang tepat, yaitu saya. Maksudnya itu, saya akan bawa engkau kepada Muhammad untuk bertemu dengan Muhammad. Bertemu dengan Nabi SAW, kemudian ya dia masuk Islam. Dia nggak banyak komentar lagi karena dia sudah tahu bagaimana, dan selama itu juga dia sudah memperhatikan Muhammad itu seperti apa orangnya. Dia masuk Islam. Makanya dalam hadis disebutkan Abu Zar itu mengatakan ana khamisu fil Islam. Saya adalah orang yang kelima masuk Islam. Jadi orang yang kelima masuk Islam setelah Abu Bakar, setelah Khadijah dan lainnya itu yang kelimanya tuh Abu Zar Al-Ghifari. Jadi termasuk sahabat senior yang pertama masuk Islam, orang yang kelima masuk Islam. Ya, itulah Abu Zar Al-Ghifari. Dia ini terkenal dengan sahabat, kalau di zaman Khulafaur Rasyidin itu dikenal dengan sahabat oposisi. Jadi selalu mengkritik pemerintahan Khalifah Khulafaur Rasyidin, terutama diawali dari zaman Utsman bin Affan. Ya, itu sering dikritik sama dia. Termasuk gubernur-gubernurnya ketika itu juga sering dikritik. Dia kan dulu tinggal di Syam. Ketika Utsman menjadi khalifah, dia tinggal di Syam. Syam sebagai gubernurnya ketika itu Muawiyah. Muawiyah itu termasuk masih keluarganya Utsman. Dulu waktu Utsman menjadi khalifah, Bapak Ibu, itu Utsman tuh banyak yang mengangkat dari keluarganya menjadi pejabat. Ada yang jadi gubernur, ada yang jadi bendahara,
bukan jadi pejabat. Tapi itu bukan karena KKN. Ya, tapi memang kemampuannya ada gitu maksudnya. Yang diangkat oleh Utsman itu ya karena memang mampu gitu. Ya. Makanya diangkat banyak keluarganya ketika itu, Utsman bin Affan. Termasuk Muawiyah, itu saudaranya. Jadi tinggal di Syam ketika itu, gubernurnya Muawiyah. Itu sering dikritik oleh Abu Zar, sehingga dia enggak merasa nyaman tuh gubernurnya Muawiyah itu. Sehingga dikatakan kepada Utsman, ya Khalifah, ya Amirul Mukminin, kata dia, kalau bisa nih Abu Zar tinggalnya di Madinah aja gitu. Jangan di sini. Saya enggak nyaman kalau dia di sini gitu. Selalu dikritik. Ya, hingga dipanggil oleh Utsman ke Madinah dan Abu Zar datang ke Madinah dan Utsman tawarkan, engkau tinggal di sini saja, kata Utsman. Dengan Utsman di istana untuk mengurusi termasuk situ, ya tinggal bersama Utsman lah gitu. Abu Zar menolak, enggak, kata dia, saya enggak mau tinggal di sini. Akhirnya dia mengasingkan diri ke nama satu desa yang agak jauh dari Madinah, terpencil, namanya desa Rabazah, desa Rabazah, dan sampai wafatnya dia di situ dan dimakamkan di situ. Itu Abu Zar. Itu terkenal dengan seorang sahabat yang sangat tawadu, dan dia pernah, kalau Bapak Ibu pernah dengar, dia itu pernah minta jabatan kepada Nabi, Nabi nggak ngasih. Itu Abu Zar. Jadi sahabat yang pernah minta jabatan kepada Rasulullah SAW itu Abu Zar. Tapi Nabi nggak ngasih. Karena Nabi cinta kepadanya, maka Nabi nggak ngasih. Kenapa dia minta ketika itu jabatan kepada Nabi? Karena orang-orang yang selevel dia itu sudah jadi pejabat semua rata-rata gitu. Nabi sudah ngangkat mereka, adanya di gubernur, ada yang jadi macam-macam gitu. Nah dianya belum. Maka dia minta kepada Nabi, ya Rasulullah, ya kalau bisa saya dong satu apa gitu. Orang-orang selevel saya udah semua jadi pejabat. Kata Nabi SAW, aku tahu kemampuanmu dan jabatan itu berat, ya, amanahnya berat dan untuk dipertanggungjawabkan. Makanya maka saya nggak ngasih ke kamu, kata Nabi SAW. Ya, itu Abu Zar. Ya, minta jabatan tapi nggak dikasih. Maka sekarang kalau orang-orang minta jabatan, jangan dikasih. Kalau minta duit, kasih. Tapi kalau jabatan kalau dikasih, terima. Ya, sama dengan duit. Kalau yang minta jangan dikasih, tapi kalau dikasih, nah begitu. Duit aja cepet. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah. Ya, itu Abu Zar. Jadi yang menceritakan hadis ini adalah Abu Zar. Kata Abu Zar radhiyallahu anhu ketika itu di Madinah. Abu Zar ini ketika hijrah bersama Nabi dia ikut. Termasuk sahabat yang tidak punya rumah di Madinah waktu itu. Sehingga tinggalnya di masjid. Kan sahabat-sahabat Nabi yang tidak punya rumah dulu waktu di Madinah itu tinggalnya di masjid. Di teras Masjid Nabawi. Mereka tinggal di situ dan tidak sedikit jumlahnya, banyak. Termasuk Abu Hurairah, Abu Zar itu tinggalnya di situ, di masjid. Karena mereka nggak punya rumah. Tapi orang-orang ini adalah orang-orang yang selalu mengikuti Nabi SAW. Kemana Nabi pergi selalu ikut. Ya, kemana Nabi ceramah di mana gitu. Nah ikut semua tuh. Nanti kalau ada beseknya mereka yang bawain gitu. Dulu nggak ada beseknya. Tapi ulumnya karena Allah. Ya, termasuk Abu Zar radhiyallahu anhu. Waktu itu, ini kisah ini terjadinya ketika saat Abu Zar sedang di masjid. Ya. Lalu ketika itu Abu Zar mengatakan, "Annan nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Waktu dia berada di masjid ketika itu, dia melihat sekelompok orang banyak. Nasan itu jamak dari insan atau annas, kan banyak orang gitu maksudnya. Beliau menyaksikan banyak orang yang datang ketika itu ke rumah Nabi SAW. Dan mayoritas mereka yang datang ini sahabat-sahabat Nabi dari kaum muhajirin. Ya, kaum muhajirin. Ya, bukan al-iman, muhajirin. Sebelah nih, muhajirin sebelahnya. Kan sahabat Nabi itu ada dua macam, muhajirin dan ansor.
Nah ini mayoritas muhajirin, tapi ada juga yang ikut sebagian dari kaum Ansor. Ya, kata Abu Dzar begitu. Annal fuqara minal muhajirin khassah wa ruba masyariqahum anthaluhum minal ansar. Ini mayoritas mereka ini orang-orang muhajirin, tapi ada sebagian yang ikut adalah orang-orang kaum Ansor. Siapa mereka ini? Minal fuqara. Orang-orang fakir, orang-orang miskin. Datang banyak ke rumah Nabi ketika itu disaksikan oleh Abu Dzar, datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Protes mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau begini sekarang namanya apa nih? Demo. Jadi ternyata sahabat dulu sudah ada yang demo. Tapi dulu belum pakai tulisan, demonya nggak ada. Nggak pakai tulisan. Kalau sekarang kan banyak tulisan kalau demo. Iya, spanduk-spanduk gitu. Turunkan BBM, turunkan presiden, itu contoh. Oh ini bahaya, ada 2 nih live-nya nih, bahaya nih. Semakin banyak, kemarin baru 1 saya lihat, sekarang jadi 2. Nggak apa-apa, nanti 3 sini 4. Bapak Ibu muliakan oleh Allah. Nah itu para sahabat, ternyata mereka ini adalah orang-orang miskin di kalangan sahabat Nabi SAW dari kaum muhajirin dan sebagian kecil dari kaum Ansor. Mengapain mereka? Memprotes Nabi SAW. Begitu mereka datang ke rumah Nabi, disaksikan oleh Abu Dzar, karena kan rumah Nabi dengan masjid kan bersebelahan. Di sebelah Masjid Nabawi itu kan rumahnya Nabi, hanya beberapa langkah dari rumahnya Nabi itu ke masjid. Makanya sekarang itu rumahnya Nabi yang dulu itu sekarang kan sudah ada dalam masjid, karena masjidnya diperluas. Makamnya Nabi itu sekarang, Nabi itu dimakamkan di kamarnya ya, Rasulullah SAW itu. Kemudian dimakamkan lagi 2 orang sahabatnya yang paling dekat dengannya, Abu Bakar dan Umar. Nah, dua-duanya mertuanya. Nah, dimakamkan bersama dengan Nabi SAW. Umar sama Abu Bakar itu mertuanya Nabi. Ya, jadi makamkan di situ. Nah, itu makamnya Nabi itu rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan masjid itu dulu apa yang disebut dengan kalau kita doa di situ diijabah apa namanya, Pak? Raudhah. Ya, raudhah itu antara mimbar Nabi dengan rumah Nabi SAW. Ya, nah itu doa kita diijabah. Orang kalau di sana tuh kalau berlomba-lomba tuh kalau mau ke situ mau berdoa. Ya, di raudhah itu. Kadang-kadang kalau lama-lama di situ diusir sama askarnya. Anak askar itu nggak mau ngusir kalau orang lagi sholat. Makanya kalau berdoa di situ pura-pura sholat, biar nggak diusir, biar lama, gitu. Emang begitu. Kalau lagi sholat dia nggak mau ngusir, tapi kalau lagi doa lama-lama diusir sama dia. Ya, sampai di mana tadi? Jadi mereka datang ke rumah Nabi, ini gerombolan banyak orangnya, disaksikan oleh Abu Dzar. Nah ternyata mereka ini mau protes kepada Nabi SAW. Ya, dan Nabi melihat mereka datang seperti itu, ya Nabi layani, Nabi terima mereka. Nggak kayak sekarang, di demo dia kabur, tahu kemana. Ya kan Bapak Ibu? Contoh ini mah ada yang kayak begitu. Ya, dulu katanya waktu awal-awal, saya kalau di demo siap, saya terima. Begitu demo dia kabur dulu, ya. Maksudnya siapa? Siapa aja udah. Taib. Nah ternyata apa yang mereka protes kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Mereka katakan, salah seorang juru bicara dari mereka mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur. Kata juru bicara mereka ini bertemu dengan Nabi ketika itu, mereka sampaikan apa katanya? Zahaba ahlud dusur. Ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur. Wahai Rasulullah, itu orang-orang kaya, semuanya mereka itu sudah sudah memborong semua pahala. Jadi pahala itu diambil sama orang-orang kaya semua ya Rasulullah. Itu. Makanya yang protes ini adalah orang-orang miskin. Yang mereka protes itu orang-orang kaya. Dia protes kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, ini orang-orang kaya ini semuanya sudah memborong pahala itu. Pahala diborong semua sama mereka. Kenapa pahala semua diborong sama mereka?
Mereka katakan, yusallina kama nusalli, yasumuna kama nasumu. Mereka salat sebagaimana kami salat, mereka puasa sebagaimana kami puasa. Jadi ibadah mereka sama dengan kami, ibadahnya sama. Cuma mereka punya kelebihan. Apa kelebihan mereka? Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Tapi mereka punya harta, bersedekah dengan hartanya. Kami orang-orang miskin nggak punya harta, nggak bisa sedekah. Berarti kan pahala banyakan mereka daripada kami. Gitu loh maksudnya Bapak Ibu. Iya kan? Banyakan orang kaya berarti. Ini menunjukkan dulu kalau orang kaya dulu di zaman Nabi itu rajin ibadah. Makanya orang-orang miskin itu ngiri kepada mereka. Udah kaya, rajin ibadah, rajin sedekah. Gitu. Kalau sekarang kan orang sekarang kan mentang-mentang kaya, ibadahnya lewat udah. Ya kan, orang-orang kaya ke masjid juga udah nggak mau, udah kaya, gengsi ke masjid udah nggak mau, ibadahnya lagi udah nggak mau. Kenapa? Udah kaya. Ada nggak di sini begitu? Nggak ada di sini, nggak ada yang kaya banget. Ya, kaya, udah nggak mau. Sama dengan pejabat, kalau mentang-mentang sudah tinggi jabatannya, udah nggak mau ibadah. Betul nggak Pak? Ini kadang-kadang baru ketua RW. Iya, contoh ini mah contoh. Bukan di sini maksudnya, jangan salah paham dulu. Iya. Iya. Harusnya kan pemimpin itu dekat dengan Allah, dekat dengan masjid, rajin ibadah, harusnya kan begitu. Ini baru juga ketua RW, ketua RT, lurah. Iya kan? Ibadahnya udah enggak. Ya. Ibu. Baik. Ya. Bapak Ibu menggunakan jangan, ibadah itu tuh jabatan tuh Allah yang ngasih. Kan kita sudah tahu ayatnya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Jadi jabatan itu, kekuasaan itu siapa yang punya? Allah. Qulillahumma malikal mulki. Katakanlah sesungguhnya Allah yang memiliki semua jabatan, semua kekuasaan, Allah yang punya. Kalau Allah mau, Allah kasih sama dia. Tapi kalau Allah udah nggak suka, dicabut sama Allah. Gampang sama Allah mah. Ya kan? Itu kan tergantung Allah. Jabatan itu tergantung Allah. Kalau Allah suka sama orang itu dikasih. Tapi kalau enggak dicabut. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Dicabut oleh Allah. Kalau Allah udah nggak suka. Ya. Jangan oleh karena itu dulu di zaman sahabat Nabi SAW. Walaupun mereka lihat kayanya sahabat Nabi SAW. Sahabat-sahabat Nabi itu Bapak Ibu jangan dikira orang-orang miskin. Ini kebetulan aja orang-orang miskin yang datang ke rumah Nabi SAW. Banyak di antara mereka yang kaya raya. Kaya raya. Terutama ada dua orang sahabat. Utsman bin Affan dan Abdurrahman Dasrul. Bukan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman Dasrul mah gak ada apa-apanya. Abdurrahman bin Auf. Sampai dikatakan ini dua orang sahabat nih bendahara Allah. Bisa bayangkan Allah tuh maha kaya. Bendaharanya di dunia ini Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Bayangin. Itu saking kayanya nih dua orang ini. Ya, kalau ibarat orang sekarang ngomongnya uangnya nggak berseri. Betul nggak Bapak Ibu? Nggak ada serinya. Makanya uang palsu itu. Nggak ada serinya. Ya, itu orang kaya. Luar biasa duanya kaya raya. Apalagi yang lainnya Talhah, ya Abdullah bin Zubair, banyak di antara orang-orang kaya sahabat Nabi. Kebetulan orang miskin yang datang. Makanya mereka protes kepada Nabi, ya Rasulullah, itu orang kaya enak benar. Mereka rajin ibadah, mereka juga sedekah. Tapi kami cuma bisa ibadah doang, sedekah nggak bisa. Kenapa? Karena harta kami nggak punya. Gitu. Gimana caranya supaya kami juga bisa kayak mereka dong? Gitu. Kalaupun nggak punya harta, tapi paling tidak pahalanya ya sama dengan mereka lah begitu. Jadi yang mereka protes itu masalah akhirat, bukan masalah dunia. Ya. Tapi Nabi SAW adalah seorang pemimpin yang bijak dan dia memberikan jawaban yang menyenangkan hati mereka semuanya, yang memotivasi mereka.
Apa kata Nabi SAW? Faqala SAW, awalisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Kata Nabi SAW kepada mereka, bukankah Allah telah menjadikan dalam diri kalian ini semuanya, kata Nabi SAW, banyak hal yang bisa disedekahkan. Maksudnya, kalau sedekah bukan cuma duit doang, kata Nabi, bukan hanya uang. Tapi banyak dalam diri kalian ini, kata Nabi, yang banyak bisa kalian sedekahkan. Ya. Apa di antaranya Nabi sebutkan dalam hadis ini? Innalakum bikulli tasbihatin sadaqah. Sesungguhnya setiap kali kalian mengucapkan tasbih, apa itu tasbih? Subhanallah, kata Nabi, sedekah. Subhanallah, 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 sedekah. Wa kulli tahmidatin sedekah. Setiap tahmid sedekah. Alhamdulillah, sedekah. Ya. Takbir, wa kullu takbir, berarti sedekah. Allahu Akbar. Wa kullu tahlilatin, dan setiap tahlil la ilaha sedekah. Bahkan wa amrin bil ma'ruf sedekah. Amar ma'ruf, kata Nabi SAW, ngajak orang ke dalam kebaikan, sedekah. Bapak Ibu tahu nggak? Kalau ada orang yang kita ajak, satu aja yang kita ajak kepada kebaikan, lalu ajakan kita diturutin sama dia, atau satu yang kita ajarkan kepadanya amalan itu, tapi dilakukan olehnya, itu luar biasa Bapak Ibu. Ceritakan dalam hadis Nabi SAW, ada orang masuk surga, dan ternyata orang ini saat dia melihat orang yang pernah ngajarin dia satu amalan ketika itu yang membuat dia masuk surga. Jadi satu amalan yang dia ajarkan orang ini kepadanya membuat dia masuk surga. Tapi dia melihat orang yang ngajarin dia itu masuk neraka. Apa kata dia kepada Allah? Ya Allah, dialah yang ngajarin saya dengan amalan ini, sehingga amalan ini membuat saya masuk surga. Orang yang ngajarin dia itu masuk neraka. Kata orang ini protes kepada dia, yang ngajarin saya, sehingga saya masuk surga karena amalan yang diajarkan olehnya. Apa kata Allah? Tarik tangannya, ajak bersamamu ke surga. Karena dialah engkau masuk surga. Tuh Bapak Ibu, kalau ada orang yang kita ajak dalam kebaikan, dan dia ngurut dengan apa yang kita katakan, dan dia lakukan itu yang menyebabkan dia masuk surga, kita dibawa sama dia masuk surga. Ya, makanya para ustadz tuh enak ngajarin orang, tapi nggak benar juga sih kalau ustadznya nggak benar gitu maksudnya. Ya, sama dengan keburukan, kemaksiatan, hati-hati ngajarin orang kemaksiatan, lalu dia masuk neraka. Nanti orang yang kita ajari itu gara-gara itu dia masuk neraka, lalu dia melihat kita masuk surga. Apa dia katakan kepada Allah? Ya Allah, itu orang yang ngajarin saya berbuat maksiat sehingga saya masuk neraka hari ini, saat ini. Apa kata Allah? Panggil dia. Gara-gara dia kamu masuk neraka, udah sama kamu aja di neraka. Tuh hati-hati. Jangan ngajarin orang nyopet, ngajarin orang maksiat, nauzubillah. Gara-gara itu kita masuk neraka. Ngajarin orang, ajarkan yang baik. Baik. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar, melarang orang dari kemungkaran, sedekah kata Nabi. Nah, ada yang terakhir yang menarik deh. Sedekah itu. Terakhir Nabi mengatakan, wa fi bud'i ahadikum sedekah. Bahkan kata Nabi, ketika salah seorang di antara kalian mendatangi istrinya, itu sedekah. Paham nggak Pak? Ini bagi yang masih ini paham nih, tapi kalau yang udah enggak sih udah enggak paham. Enggak ngerti saya Ustadz, udah enggak pernah sekarang gitu kata dia. Ini luar biasa. Nabi mengatakan, ketika saat engkau mendatangi istrimu, paham kan Pak? Ya, sedikit banget yang paham sih ya. Ya. Ketika dia mendatangi istrinya atau berhubungan dengan istrinya, apa kata Nabi? Meletakkan syahwatnya kepada istrinya. Kata Nabi, itu sedekah. Tuh. Makanya kalau gak punya uang untuk sedekah, udah, Bu, sedekah Bu, gitu. Serius, ini hadis sahih dari Nabi SAW. Sedekah kata Nabi SAW. Sedekahlah. Ya, baik. Sampai ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Wahai Rasulullah,
Emang kalau salah seorang di antara kami mendatangi istrinya, meletakkan syahwatnya kepada istrinya, emang dia dapat pahala? Gitu kata sahabat ini. Apa kata Nabi? Ara'aitum idza wada'a fi haram kana lahu wizrun. Bukankah kata Nabi, ketika dia letakkan syahwatnya kepada yang haram, baginya dosa. Wa kadzalika idza wada'a fil halal kana lahu ajrun. Maka oleh karena itu kata Nabi, ketika dia letakkan syahwatnya kepada yang halal, maka baginya pahala. Makanya banyak orang mengatakan, ya, mendatangi istri itu sama dengan membunuh 60 orang Yahudi. Katanya tuh hadis. Padahal bukan hadis. Itu bagi orang yang suka aja bilang hadis. Begitu dia, Bu, bunuh Yahudi. Yang kemarin aja belum dikubur, gitu kata dia. 60 orang kan banyak banget. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah. Jadi hadis ini luar biasa memberikan motivasi kepada orang kaya, kepada orang miskin. Amalnya beda. Tapi kalau kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun sama, tapi ada yang membedakan. Apa yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini tentang sedekah itu ada termasuk tasbih, takbir, tahmid, tahlil itu, dan mendatangi istrimu itu. Itulah amalannya orang-orang miskin. Kalau orang kaya amalannya apa? Bukan itu amalan orang kaya. Orang kaya itu amalannya dengan hartanya. Sedekah, berinfak dengan hartanya. Bukan cuma takbir, tahlil, tahmid doang. Ya, orang kaya begitu. Dia orang kaya raya, hartanya banyak. Dia cuma hanya berzikir, takbir, tahlil, tahmid saja. Nggak cukup kalau orang kaya. Ya, nggak cukup. Itu tuh untuk orang miskin. Itu orang kaya dengan hartanya. Ini kadang-kadang orang kaya, kaya raya, hartanya banyak, duitnya banyak, kotak infak lewat, dia cuma senyum doang. Senyum Baji, senyum juga sedekah, gitu. Emang senyum sedekah kan Bapak Haji, Pak? Kotak infak lewat dia sedekah, senyum doang. Bukan itu bukan amalan orang kaya. Orang kaya itu amalan utama bagi orang kaya adalah dengan hartanya. Dengan hartanya. Ya. Oleh karena itu beda amalannya orang kaya dengan miskin. Kalau orang miskin Nabi ajarkan tasbih, tahlil, tahmidmu adalah amalanmu yang terutama kepada Allah. Tapi kalau orang kaya adalah dengan hartamu engkau berinfak, bersedekah. Itulah kesimpulan hadis ini. Karena sudah sampai kepada kesimpulan, maka pengajian kita selesai. Bapak Ibu menaikkan oleh Allah. Baik. Sekarang kita pelajaran dari hadis ini. Apa pelajaran dari hadis ini? Pertama, pelajarannya bahwa dibolehkannya jawazul intiqad. Dibolehkannya kita memprotes atau mengkritik pemimpin atau siapapun itu kalau dalam kebenaran. Tapi dengan cara yang baik, santun, baik. Sama dengan para sahabat datang ke rumah Nabi. Mereka memprotes. Nabi kan seorang presiden, seorang pemimpin. Mereka datang ke rumah Nabi, tapi dengan cara-cara yang baik, bahasa yang baik, sampaikan kepada Nabi, kepada pemimpin. Boleh. Sahabat sudah mencontohkan. Bukan hanya itu. Ketika saat Nabi seorang Rasul, seorang Nabi SAW, ya kan? Ketika saat dalam perang Badar, Nabi waktu itu memimpin dalam perang Badar. Ketika itu Nabi mengatakan kepada para sahabat, ketika itu mengatakan, kata Nabi SAW, kita akan bertahan di sini, kata Nabi SAW, dalam perang itu. Kita bertahan di sini. Ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, engkau mengatakan kita bertahan di sini, ini pendapatmu atau ini wahyu dari Allah? Kata Nabi SAW, ini pendapatku. Hadza ra'yi, kata Nabi, ini pendapatku. Kata sahabat nih memberikan kritikan usulan, kalau begitu ya Rasulullah, menurut saya, kata dia, kita lebih baik di sana kita bertahan. Karena di sana tuh lebih strategis tempatnya, air juga dekat. Gitu. Ini dalam perang dulu begitu Pak Ibu. Ya, di sana air dekat, tempatnya lebih strategis. Lebih baik di sana. Kata sahabat nih mengusulkan kepada Nabi. Tapi ketika itu apakah Nabi SAW mengatakan, saya nih Rasul, saya Nabi, saya lebih tahu daripada kamu? Enggak. Ini pemimpin yang luar biasa begitu. Bukan karena seorang pemimpin, lalu apa katanya aja, enggak bisa. Dari orang coba dengarkan, apa yang baik, terima. Betul tidak Bapak Ibu? Ini kadang-kadang bukan hanya seorang pemimpin, seorang suami juga begitu kadang-kadang di rumahnya.
Dikasih masukan sama anaknya, sama istri. Nggak bisa. Pokoknya kata bapak begini, begini. Ada nggak suami kayak begitu? Mana orangnya Bu? Coba tunjukin. Nggak ada di sini ya? Oh lagi nggak ke masjid kali. Iya. Ada suami kayak begitu. Ini suami namanya suami yang otoriter. Pokoknya apa katanya dia aja maunya. Anaknya sekolah kamu harus di sini. Anak sekarang nggak bisa digituin. Itu anak sekarang kalau digituin lama-lama dia kabur dari situ. Kenapa? Nggak sesuai dengan keinginan dia. Tapi bagaimana contoh seorang suami, seorang bapak, Nabi Ibrahim alaihissalam. Seorang nabi ketika Allah perintahkan kepadanya untuk menyotong anaknya. Apakah langsung ketika Nabi panggil anaknya, langsung dieksekusi anaknya, dipotong sama dia? Kagak. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Ya, dipanggil anaknya. Tadi dulu, selagi dipoto. Nggak enak kalau lagi ngangap mulutnya dipoto kan nggak enak. Bapak Ibu, ya, dipanggil anaknya. Ini orang tua, bapak yang demokratis, demokrasi. Bapak dipanggil anaknya. Dia katakan kepada anak, wahai anakku, tadi malam bapak mimpi. Mimpi bapak, Allah perintahkan kepada bapak untuk memotongmu. Bagaimana pendapatmu? Kata dia kepada anaknya. Enggak langsung panggil, langsung dipotong. Enggak, diminta pendapat kepada anaknya. Ini bapak yang benar begitu. Dipanggil istrinya, dia ngomong sama istrinya. Begitu harusnya. Jangan mentang-mentang kita sebagai suami, maunya aja yang diturutin. Masukan dari istri anaknya, enggak mau pernah dengerin. Nggak boleh begitu. Betul nggak Pak? Ya Bu? Ya, Ibu harus setuju. Ini benar buat ibu-ibu. Tapi Bapak Ibu muliakan oleh Allah. Itu yang pertama pelajarannya. Boleh mengkritik pemimpin atau siapapun itu kalau dalam kebaikan. Tapi dengan cara yang baik. Yang kedua pelajarannya. Fastabiqul khairat. Ini hadis ini menggambarkan kepada kita. Ada satu sikap yang dimiliki oleh orang-orang beriman, para sahabat ketika itu. Apa itu? Sikap fastabiqul khairat. Orang miskin, walaupun mereka miskin, tapi mereka pengen seperti orang kaya, pahala yang mereka dapatkan. Ini namanya fastabiqul khairat. Makanya dalam surah Al-Mutaffifin Allah berfirman, apa kata Allah? Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Apa kata Allah? Maka dan kata Allah dalam hal yang demikian itu maksudnya dalam hal kebaikan hendaklah mereka saling berlomba. Mutanafis itu berlomba artinya. Yang dalam demikian itu kata Allah, dalam kebaikan itu harusnya kita ini saling berlomba dalam kebaikan, masalah akhirat, bukan masalah dunia. Masalah akhirat, masalah ibadah. Berlomba dengan orang lain. Jangan mau dikalahin sama orang lain. Harusnya begitu tuh orang beriman. Orang mukmin. Dan itu budayanya para sahabat. Ya, dalam kebaikan gak mau dikalahin sama orang. Pokoknya dia ingin nomor satu selalu dalam kebaikan. Belum ada yang datang ke masjid, dia udah hadir di masjid. Itu namanya orang fastabiqul khairat. Belum ada yang azan, dia udah azan duluan. Oh itu gak benar juga. Harus masuk waktu juga. Mana azan? Ya, berlomba. Begitu datang ke masjid, ini juga sebagai contoh nih. Begitu datang ke masjid, jiwa fastabiqul khairatnya nih, datang ke masjid, masuk masjid, dia lihat langsung dia cari saf yang paling depan. Itu fastabiqul khairat namanya. Ini kadang-kadang di masjid di depan kosong, yang penuh belakang semuanya. Ya kan Pak? Iya, orang tadi saya masuk juga begitu, saya lihat belakang depan kosong. Fastabiqul khairat tuh orang yang mencari paling depan. Kenapa? Paling depan ini pahalanya paling besar. Kata Nabi SAW, "Lau ta'lamuna ma fi safil awal wal azan." Andaikan mereka tahu tentang keutamaan saf pertama, kata Nabi SAW, dan azan, kata Nabi, maka dengan diundi, kata Nabi, pasti mereka mau untuk mendapatkannya. Diundi. Di sini diundi nggak Pak? Saf pertamanya? Kagak. Disuruh malah. Datang langsung. Emang begitu harusnya. Kenapa? Paling utama. Kenapa nggak ke depan baji? Nggak enak, terus suruh jadi imam. Siapa yang nyuruh? Pede amat. Iya. Ya. Tapi ya. Ini contoh
memiliki jiwa fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan, dia tidak mau dikalahkan dalam kebaikan. Dan ini contohnya para sahabat. Kalau dulu Bapak Ibu itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Jadi wajar kalau Nabi mengatakan Abu Bakar ini orang yang masuk surganya dipanggil oleh seluruh pintu surga. Ada 8 pintu surga, semua memanggil Abu Bakar untuk masuk ke dalam surga. 8 pintu surga berebut sama dia. Bayangin coba. Kita satu aja pintu surga belum tentu manggil kita. Nauzubillah, tapi mudah-mudahan sih semua manggil kita insya Allah. Jangan sampai kebalik. Semua pintu neraka memanggil dia. Nauzubillah. Ya. Bapak Ibu muliakan ada Allah. Fastabiqul khairat. Berlomba dalam kebaikan, dalam masalah akhirat. Kalau masalah dunia mah enggak usah. Kadang-kadang kita kebalik. Kalau masalah akhirat kita biarin orang duluan. Yang lawan dulu dah, saya mau belakangan. Tapi kalau masalah dunia, dia nggak mau ketinggalan, dia harus pertama. Salah nih kalau begini nih. Ya, masalah akhirat tuh duluan, masalah dunia belakangan. Harus begitu. Ya, masalah dunia. Jangan lihat orang masalah dunianya, akhiratnya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang amalan yang paling utama dalam hadis ini menunjukkan bahwa orang-orang kaya itu amalan utamanya memang dengan hartanya. Kenapa? Karena dia punya harta. Kalau orang miskin kan nggak punya harta, makanya Nabi kasih hiburan dengan hadis ini, dengan takbir, tahlil, tahmid, atau yang lain, apapun itu kata Nabi bisa kamu lakukan untuk sebagai sedekah. Ini juga membedakan antara sedekah dengan infak. Sedekah itu lebih luas dibanding infak. Kalau infak itu khusus materi atau uang. Nah ini buat orang kaya nih. Infak dengan hartanya. Itulah yang Allah katakan. Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Orang-orang bertakwa itu, orang beriman itu, mereka adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Ini ayatnya menunjukkan bahwa orang-orang bertakwa, orang-orang beriman itu kalau berinfak nggak pernah berhenti. Kalau hartanya lagi banyak, uangnya lagi banyak, maka infaknya gede. Kalau lagi seret, dikit. Tapi menunjukkan nggak pernah berhenti, gitu maksudnya. Setiap hari dia terus berinfak ke Masjid Al-Iman. Walaupun cuma hanya 100.000 per hari, itu rutin setiap hari. Nah emang kenapa? Benar apa salah? Benar. Mendingan 100.000 ikhlas daripada 1.000 ngedumel terus. Betul nggak Bapak Ibu? Iya. Nggak ada yang salah, benar. Karena apa yang kita infakkan itu itulah harta kita yang sungguhnya. Bapak Ibu jangan salah ya. Jangan salah paham kita. Jangan kita merasa bahwa hari ini uang kita banyak di bank sana miliaran, harta kita di mana-mana. Apakah kita punya itu? Tidak. Itu bukan punya kita. Saya kasih tahu aja nih, bukan punya kita. Walaupun atas nama saya Ustadz, walaupun atas nama kita, bukan punya kita. Kenapa? Begitu kita mati, masih kita bawa nggak? Kagak. Yang dapat siapa? Orang masih hidup. Iya. Tuh, Pak. Jangan berharap. Jadi apa kata Nabi? Hartamu yang sesungguhnya kata Nabi. Apa yang kau infakkan di jalan Allah. Dan apa yang kau pakai saat itu. Itulah hartamu. Kalau cuma 10.000 setiap bulan infaknya. Itulah harta dia. Padahal di sono banyak uangnya di mana-mana. Setiap bulan cuma 10.000. Tapi nggak apa-apa sih daripada enggak. Ya nggak Bapak Ibu? Iya. Dan yang paling bagus tuh Pak, subuh. Kalau mau infak subuh, setiap subuh kita berangkat ke masjid, siapkan uang kita. Tadi saya bilang, walaupun hanya 100.000 setiap subuh, siapkan. Kenapa? Subuh tuh sedekah yang paling utama. Karena ada 2 malaikat yang turun di saat kita memasukkan ke dalam kotak sedekah itu. Kotak infak itu. Masya Allah. Itu subuh paling utama. Dan keutamaannya luar biasa waktu subuh itu. Ya.
Waktu subuh untuk beribadah itu adalah sangat utama dibanding waktu yang lain. Makanya setiap kali kita ke masjid waktu subuh, bawa, siapkan. Ya, nggak usah dua-dua, satu aja, satu saku aja, taruh satu. Kalau dua-dua biasanya dibagi. Yang ini untuk sedekah, yang ini untuk ke warung. Ya, nanti yang sedekahnya tuh 10.000, yang ke warungnya 50.000. Salah naro. Yang 10.000 taruh sebelah kanan buat sedekah, biasanya 50.000 nih sebelah kanan. Yang sebelah kirinya tuh 10.000, tapi salah naro. Sebelah kanan ditaruh 50.000, sebelah kiri 10.000. Begitu masukin ke infak udah yakin kalau ini nih 10.000 nih, karena sebelah kanan udah nggak dilihat-lihat. Begitu ke warung mampir, begitu bayar 10.000, astagfirullah salah masuk gitu kata dia. Baik nih, ini nggak ikhlas nih. Dia istighfar salah masuk infaknya. Coba gimana? Itu nggak ikhlas. Ya kan? Jangan. Makanya satu aja, bawa sakunya di saku satu aja. Nggak usah dua-dua. Nah, kalau mau ke warung nanti habis dari rumah baru ke warung. Daripada nyesel. Bapak Ibu muliakan oleh Allah. Jadi keutamaan bagi orang kaya sedekah, infak dengan hartanya. Tapi bagi orang miskin, ini yang Nabi ajarkan dalam hadis ini. Makanya hadis ini menunjukkan abwabul khair. Begitu banyak pintu kebaikan yang bisa kita lakukan. Senyummu pada saudaramu sedekah. Ya kan? Setiap pagi matahari terbit kata Nabi SAW, maka berikan sedekah setiap persendianmu. Dengan apa? Salat duha atau salat syuruk. Habis salat subuh enggak pula. Jadi kalau sebenarnya kita gampang nih Pak. Kalau mau banyak pahala, habis subuh ini kan kita sudah yang semua sih pensiunan semua maksudnya. Ya kan Pak? Rata-rata kan kita begitu. Habis subuh kita enggak usah pulang dulu, sini sampai syuruk. Salat syuruk 2 rakaat. Berapa pahalanya? Umroh sempurna. Cuma 2 rakaat. Di subuh jangan pulang, duduk sini zikir sampai syuruk. Salat 2 rakaat. Luar biasa. Habis salat syuruk 2 rakaat, jangan pulang, tunggu duha. Sedekah sendiri. Habis duha jangan pulang, tunggu zuhur. Habis zuhur jangan pulang, asar. Jangan pulang-pulang di sini aja. Tapi itu keutamaannya Pak. Saya katakan luar biasa. Ini nih kita ini sekarang ini habis sholat subuh kita duduk di sini taklim sampai syuruk. Tahu nggak kita apa kata Nabi SAW? Orang yang selesai sholat dia tidak pulang ke rumahnya dan tidak ada yang menghalangi ia tuh tidak pulang ke rumahnya kecuali hanya ibadahnya kepada Allah, maka selama itu kata Nabi Allah nilai dia seperti orang yang sedang sholat. Ini kita dinilai Allah lagi sholat nih. Ada yang tidur Ustaz, nggak apa-apa. Tidur kan sholatnya batal Ustaz, nggak apa-apa. Tapi ini dinilai oleh Allah sedang sholat. Kita ini lagi sholat nih dinilai oleh Allah. Selama wudhu kita nggak batal. Kita lagi sholat dinilai oleh Allah. Sampai selesai kita pulang ke rumah. Oh, Masya Allah. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Tapi itu buat orang miskin. Kalau orang miskin bisa begitu, apalagi orang kaya kalau melakukan begitu lebih dahsyat lagi. Sudah bersedekah dengan hartanya, lalu dengan berzikir kepada Allah, lalu dengan ibadah-ibadah lain kepada Allah. Oh luar biasa, lebih luar biasa. Jadi bagaimanapun memang orang kaya itu susah dikalahkan. Tapi Nabi ingin menghibur hati orang-orang miskin ketika itu yang datang kepada Nabi SAW. Baik. Ya. Terakhir. Nah, ini kan subuh kita kan maju Pak. Yang 4.15 kan. Ya selesainya juga maju juga. Kalau nggak selesai maju nanti diprotes. Kan boleh protes Ustaz. Saya protes. Kenapa nih lama benar selesainya? Kan subuhnya maju gitu kata dia, kan nggak enak saya. Ya, terakhir dalam hadisnya ada 2 terakhir nih. Ya, pertama tentang keutamaan zikir kepada Allah. Perbanyak zikir. Dan sampai Nabi SAW mengatakan dalam hadis. Kata Nabi tentang zikir nih Pak. Ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Kata Nabi kepada sahabat, maukah aku beritahu kepada kalian tentang amalan yang sangat luar biasa? Dibanding apa? Wa in kana 'inda malikikum.
walaupun dibanding dengan kekuasaan yang kau miliki, atau ketika saat derajatmu ditinggikan oleh Allah. Bahkan kata Nabi, wa khairul lakum min infaqiz zahab. Bahkan kata Nabi, dibanding dengan infakmu dengan emasmu, berinfak dengan emas, ini lebih besar, lebih afdol amalan ini. Kata para sahabat ketika itu, bala ya Rasulullah, iya wahai Rasulullah, apa itu amalan yang paling afdol itu dibanding dengan amalan apapun? Apa kata Nabi? Zikrullah ta'ala. Zikir kepada Allah. Dibanding dengan apapun, ini lebih besar, lebih afdol. Zikir. Makanya dalam ayat Allah mengatakan, wala zikrullahi akbar. Sungguh kata Allah, zikirmu kepada Allah itu akbar. Itulah yang paling besar. Makanya perbanyak zikir kita kepada Allah. Sambil jalan kita zikir, di mana kita duduk dan berdiri sambil berzikir. Begitu kita meninggal dalam keadaan berzikir, maka meninggalnya husnul khatimah. Sekarang lagi banyak orang viral meninggal husnul khatimah. Ada yang lagi selawatan meninggal. Ada yang lagi tilawah Quran meninggal. Ada yang lagi sholat meninggal. Ada yang lagi taklim meninggal. Kayak begini nih, lagi dengerin taklim, kirain tidur gitu. Ternyata bukan, nggak bangun-bangun lagi, meninggal. Hati-hati itu makanya kalau taklim, kalau tidur. Enggak, benar ini. Tapi nggak apa-apa. Ini tuh husnul khotimah, betul nggak Pak? Atau lagi ceramah, meninggal. Banyak. Tapi jangan dulu sekarang. Kan belum selesai. Tapi kalau satu ketika nanti yang mudah-mudahan, ya kan, meninggal. Malam Jumat atau hari Jumat meninggal husnul khatimah itu. Ya, dan meninggal dalam hal yang baik yang lainnya insyaallah. Maka oleh karena itu biasakan kita berzikir kepada Allah. Kondisi apapun. Orang kalau selalu berzikir kepada Allah, hatinya jadi hidup. Makanya Nabi mengatakan perbedaan antara orang hidup dan mati, kata Nabi nih Pak, Bapak Ibu. Bagi Nabi ini, bagi Rasulullah SAW, bedanya antara orang hidup dan mati adalah zikirnya kepada Allah. Orang yang hatinya masih berzikir kepada Allah, kata Nabi, dialah orang yang hidup. Tapi kalau orang sudah tidak berzikir kepada Allah, dia sudah mati, kata Nabi. Walaupun jasadnya masih hidup. Tapi dia sudah mati, kata Nabi. Kenapa? Dia tidak berzikir ingat kepada Allah. Terakhir, hadis ini menggambarkan ketika Nabi mengatakan, sedekahmu termasuk mendatangi istrimu adalah sedekah. Apa maknanya? Jadilah engkau orang yang berhubungan dengan keluargamu, muasyarah bil ma'ruf. Dengan cara yang baik. Menjadi seorang suami, menjadi seorang istri, jadilah suami atau istri yang baik dalam keluarganya. Karena sebaik-baik kalian, kata Nabi SAW, ini hadis sahih. Khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Atau dalam hadis riwayat Tirmizi, orang yang paling baik di antara kalian, khairukum linnisaihim. Orang yang paling baik terhadap istrinya. Itulah orang yang paling baik, Bapak Ibu. Pak, orang yang paling baik itu ukurannya di rumahnya dia, bukan di luar. Kalau di luar mah gampang kita mah bersandiwara sama orang lenjeh. Tahu nggak lenjeh, Pak? Saya juga nggak tahu artinya. Cuman orang sering bilang lenjeh. Lenjeh itu Pak Joyo tahu kali artinya lenjeh kan? Kan lenjeh gitu. Tapi ngomong sama istrinya, oh insya Allah kasarnya, kerasnya. Kan ada yang kayak begitu tuh suami, iya kan? Ngomong sama istrinya tuh suaranya tuh keras banget, ngomongnya keras. Tapi kalau sama istri orang, ibu mau kemana? Iya kan Pak? Iya. Nah, sama istrinya keras. Kamu ngapain sih? Buta kali ya mata kamu yang nggak bisa ngelihat. Begitu kata dia. Hati-hati. Ukuran baik orang itu di rumahnya, bukan di luar. Itu maksudnya. Jadi suami yang bagaimana? Jadi suami yang baik adalah suami yang selalu diharapkan oleh keluarganya pulang ke rumah. Jangan sampai ada suami yang kalau dia ada di rumah, anak istrinya tidak nyaman. Mendingan bapak nggak usah pulang. Begitu kata dia. Nauzubillah. Ada nggak suami kayak begitu? Tapi istri juga ada yang sangat cerewet banget sama suami. Itu juga gak bagus. Sehingga suaminya juga di rumah gak nyaman. Dicerewetin mulu. Ada kan istri yang kayak begitu? Oh, dibalas sama bapak. Ada katanya. Iya.
Ini hadis ini menunjukkan tentang hubungan yang terbaik itu ada dari rumah. Ya, baik dalam keluarga kita insya Allah. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Bapak Ibu hadis ini menjadikan motivasi buat kita. Bagaimana kalau memang kita punya harta, sedekahlah, infaklah dengan harta kita. Kalau memang kita tidak punya lebih dari itu, maka perbanyaklah zikir dan ibadah kita yang lainnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Kami buka sesi tanya jawab. Mungkin ada yang mau bertanya, 1-2 pertanyaan Pak. Kami persilakan sebelum ditutup dengan doa. Ibu ada mau tanya Bu? Baik, alhamdulillah. Kalau nggak ada pertanyaan, saya juga nggak suka ditanya-tanya sebenarnya. Baik Bapak Ibu, kita tutup dengan doa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa nabiyyika rasulika nabiyil ummiyin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma fil lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tadi Bapak